bagaimana para sahabat menyikapi pada zaman Nabi dulu terkait dengan kejadian-kejadian bangsa Goib pada saat itu. Pertanyaannya itu aja, Bah. Terima kasih. Jadi untuk beberapa orang di masa jahiliyah, mereka memang meyakini adanya kekuatan-kekuatan, adanya pengaruh di bangsa gaib, sehingga melalui firman Allah, Al-Quran, Allah khusus menurunkan ayat yang berkaitan dengan dunia gaib atau makhluk jin. Jadi ada surah namanya surah Al-Jin. Kenapa ada surah Al-Jin? Ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari itu. Jadi sesuatu yang menjadi nama surah itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang kita juga harus paham gitu. Termasuk juga dunia jin seperti itu. Lantas bagaimana sikap sahabat terhadap makhluk-makhluk jin? Mereka biasa saja sebenarnya. Tidak ada satupun sahabat yang takut dengan jin, itu aja. Ada beberapa kejadian hadis atau riwayat yang sahih yang berkaitan dengan interaksi jin di zaman baginda Rasulullah SAW. Di antaranya itu ada satu sahabat Nabi yang dia selalu kehilangan kurmanya di malam hari, sehingga satu ketika dia mencoba untuk menyelidiki dan menunggu ini siapa yang mengambil makanannya di kurmanya itu. Sehingga pada satu malam datanglah sesosok makhluk yang bukan manusia, wujudnya itu hampir mendekati seekor anjing. Nah, ketika dia ingin mengambil kurma, ditangkaplah sama sahabat Nabi. Dan dia berkata, "Siapa engkau ini? Apakah engkau dari bangsa jin?" Kata sahabat Nabi, "Iya, aku dari bangsa jin. Apa yang kau lakukan?" "Di alam kami engkau terkenal sebagai orang yang dermawan, sehingga aku ingin meminta beberapa butir kurma untuk dimakan. Dan lepaskanlah aku," kata dia. "Dan kalau engkau mau melepaskan aku akan memberikan satu kunci yang bangsa kami itu takut kepada kalian." Akhirnya dilepas itu sama sahabat Nabi. Apa itu? Membaca ayat kursi. Nah, besok paginya sahabat Nabi ini masih belum mengiyakan apa yang diucapkan oleh jin tadi. Dia mengadu kepada baginda Rasul. Dan kata Rasul, semua jin itu berbohong kecuali apa yang disampaikan tadi malam. Begitu. Iya. Jadi tukang bohong, kalau jin itu tukang bohong. Gitu. Nah, itu interaksi. Dan banyak sekali interaksi. Ada beberapa interaksi sahabat Nabi ketika Nabi berdakwah ke bangsa jin. Ya. Dan rata-rata mereka nggak ada yang takut. Nggak ada, Bay. Nggak ada yang takut, lari terbirit-birit. Dan banyaknya manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa gaib itu udah terjadi sejak masa jahiliyah. Iya. Sehingga ada satu ayat di dalam surah Al-Jin itu bahwasanya ada dari segolongan pemuda-pemuda dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada pemuda-pemuda dari sebangsa jin. Maka jin itu akan bertambah kesombongannya. Nah, ayat ini yang menjadi pedoman kita. Sama sekali kita sebagai orang yang beriman tidak boleh meminta bantuan kepada bangsa jin, yang mana itu semua hanya akan menambah kesombongan mereka. Seperti itu. Tadi menarik lah cerita tadi ketika dia mengambil kurma itu. Bangsa jin itu bisa makan kurma itu atau gimana? Bisa lah. Bisa. Apa yang lain juga bisa? Bisa. Itu dibawa ke bangsa jin itu kurma juga? Bisa iya, bisa tidak. Seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan ketika kita misalnya pulang dari luar gitu, masuk ke dalam, kita mengucapkan salam, kita tutup pintu dengan membaca basmalah itu, para setan berkata, celakalah kita, tidak ada bagi kita makanan malam ini dan juga tempat untuk kita istirahat.
Artinya kalau itu orang nggak ngucapin salam, tidak membaca basmalah ketika tutup pintu, dia bisa makan di rumah itu dan juga bisa istirahat. Logikanya kan gitu. Sedangkan makanan yang di situ tentu makanan manusia. Kenapa kita juga disunnahkan untuk menutup bejana air kita dengan membaca basmalah? Makanan kita tutup dengan baca basmalah agar tidak dikuasakan kepada mereka. Seperti itu. Iya. Dan ingat, mereka itu juga makhluk Allah yang kita nggak perlu takut sama mereka. Biasa aja, jadi nggak usah terlalu menganggap wah gitu, bangsa jin ini. Biasa aja. Itu baru sedikit cerita tentang kejadian-kejadian makhluk-makhluk jin di zaman baginda Rasulullah SAW. Banyak ceritanya sebenarnya, apalagi keterkaitan bangsa jin yang diislamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa kejadian Nabi mengajarkan Islam kepada mereka, dan ada satu masa Nabi membawa sahabatnya untuk dakwah kepada mereka, tapi sahabatnya ini Nabi tinggalkan di satu tempat dengan pesan, jangan engkau melewati garis yang aku buat. Terus Nabi berjalan dan sahabat itu melihat banyak sekali orang yang mengerumuni Nabi, sehingga dia khawatir Nabi dicelakai, sahabat Nabi itu. Namun dia itu memegang teguh pesan Nabi, jangan keluar dari garis ini. Jadi Nabi sempat bikin garis seperti itu, dan dia melihat banyak orang menggerumuni Nabi, pundak-pundaknya itu dari belakang. Terus nggak lama baru Nabi kembali seperti itu. Jadi ada beberapa fase Nabi mengajarkan Islam ke bangsa jin seperti itu. Itu sedikitlah cerita tentang interaksi-interaksi. Belum di zaman sahabat Nabi, di zaman Umar bin Khattab, itu juga ada beberapa kejadian-kejadian supranatural lah di situ. Terus ketika perang juga ada kejadian-kejadian supranatural di sana. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau kumpulkan. Seperti Nabi Sulaiman juga, Bang. Iya, puncaknya itu Nabi Sulaiman. Nabi pernah mencekik jin yang ketika mengganggu sholat beliau. Seperti itu. Artinya jin bisa pegang. Seperti itu. Banyak kejadian-kejadian